Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audidian Fisar Putra Yuwono dari mahasiswa Universitas Muadi Setiabudi Brebes dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di samping sebelah kanan saya adalah saya guru kelas 4 SD Negeri Kelampok 01. Nama saya Carolina Hidayah Citra Ningrum, tapi biasa dipanggil dengan Bu Citra. Di sini saya akan laksanakan wawancara dengan guru SD kelas 4 SD Negeri Kelampok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apakah Ibu sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaan saya dengan 10 soal pertanyaan? Ya, bismillah. Yang pertama, bagaimana pembelajaran yang Ibu guru lakukan selama kondisi pandemi COVID-19 ini? Pembelajaran yang dilakukan itu berarti menggunakan pembelajaran secara online ya. Karena di sini kan siswa dirumahkan. Jadi guru menggunakan pembelajaran secara online. Yang kedua, metode apakah pembelajaran model daring yang Ibu guru lakukan, apakah efektif? Untuk ditanyakan efektif atau tidaknya itu insya Allah lumayan efektif Mas, karena pembelajaran online-nya kan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah bisa digunakan untuk pembelajaran secara online itu. Jadi insya Allah efektif untuk anak-anak juga. Daripada saya juga tidak menggunakan hanya menggunakan online, tetapi dengan anak diminta untuk ke sekolah untuk mengerjakan LKS yang sudah dibagikan terlebih dahulu sebelum diliburkan, juga saya memberikan tugas secara itu. Online juga ada, tugas secara itu juga ada. Untuk online-nya insya Allah efektif. Yang ketiga ya, berarti bagaimana respon siswa saat menerima pembelajaran model daring? Untuk respon awal siswa otomatis awal itu bingung. Mereka bingung cara untuk menggunakan aplikasi yang secara daring itu ya Mas. Jadi aplikasinya itu kita harus menjelaskan ke siswa dan orang tua muridnya juga. Karena yang menggunakan handphone itu kan terkadang ada yang punya siswa sendiri, ada juga punya orang tuanya. Otomatis orang tua itu juga harus bisa memahami aplikasi yang saya gunakan untuk pembelajaran daring itu. Jadi pertama-tamanya ya saya memberikan step-step biar orang tua muridnya juga tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk pembelajaran daring tersebut. Jadi responnya itu baik ya? Responnya baik. Yang keempat ya tadi, adakah kendala yang Ibu guru temukan? Kendala saat pembelajaran online. Iya. Kendala saat pembelajaran online itu cukup banyak ya Mas, karena kelas saya itu ada 33 siswa, tetapi untuk kenyataannya banyak yang mengumpulkan itu kadang setengah dari siswa itu, karena kendalanya itu mungkin ada yang handphonenya tidak ada, kuotanya juga habis juga, itu kendala juga. Terus kadang ada orang tuanya bisa, cuman orang tuanya kerja, anaknya itu di rumah cuman sama mbahnya, jadi otomatis HP dibawa oleh ibunya. Saat saya biasanya menggunakan pembelajaran online itu kan pagi, jadi pagi saya mengirimkan entah itu soal, video atau tugas-tugas, itu saya kirimkan ke siswa. Tetapi kadang ada respon yang seperti kayak orang tuanya bilang saya masih kerja, HP-nya masih dibawa sama orang tuanya. Akhirnya
siswanya tidak bisa mengumpulkan secara tepat waktu. Mereka bisa menggunakan pembelajaran daring itu saat malam. Saat malam itu orang tuanya kan otomatis sudah pulang kerja, HP sudah ada di orang tua, terus juga anak-anak jadinya mengirim tugasnya itu kebanyakan malam. Jadi kendalanya itu yang satu, HP terkadang dibawa oleh orang tua, ada yang benar-benar tidak memiliki HP-nya tuh HP yang jadul, HP yang jadul. Terus yang ketiga itu kadang anak males sih, anak males padahal udah tahu ada tugas, tetapi gara-gara dia orang tuanya mungkin kerja atau apa, akhirnya dia tidak mementingkan pembelajaran yang daring itu. Kadang ada juga siswa yang tidak tahu kalau misalkan ada itu karena kuotanya habis juga kan kendala. Jadi sebenarnya kendalanya banyak saat pembelajaran ini. Bisa juga siswa sibuk dengan permainan gadgetnya. Jadi siswa juga kadang banyak orang tua siswa yang bilang katanya HP-nya itu dibuat mainan anaknya terus, akhirnya mereka nggak tahu kalau misalkan ada tugas. Nah itu juga kendala sih mas, soalnya kan anak-anak untuk handphone itu kan kadang mereka lebih senang bermain daripada menggunakan aplikasi untuk pembelajaran itu. Padahal untuk pembelajaran juga saya terkadang mengirimkan video-video pembelajaran agar ditonton anak, tapi itu ya tidak tahu apakah itu ditonton atau tidak. Nah seperti itu Ya. Lanjut di pertanyaan nomor 5 ya Bu. Bagaimana solusinya untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut, alhamdulillah solusinya banyak. Jadi yang pertama itu yang tentang kuota ya. Untuk kuota itu kan kuota ada yang murah ya mas ya. Nah di situ kan kuota ada yang murah. Akhirnya saya menganjurkan untuk orang tua muridnya untuk membeli kuota yang murah saja, yang penting siswanya dapat mengikuti pembelajaran daring dengan efektif. Nah untuk yang kedua itu saya ke rumah siswa ya, karena siswa itu tidak pernah mengumpulkan tugas sama sekali, dan saya tanya ke murid yang lain bilang katanya siswa ini tidak memiliki HP. Akhirnya saya mendatangi ke rumahnya, saya cari alamatnya juga. Akhirnya saya mendatangi ke rumahnya, ternyata HP yang sebenarnya dia punya HP, cuman HP itu tuh punya kakaknya. Punya kakaknya, iya kebanyakan punya kakaknya, karena dia tidak diperbolehkan menggunakan HP kata orang tuanya. Orang tuanya juga punya HP, cuman HP-nya jadul. Akhirnya yang HP-nya smartphone yang bisa buat membuka untuk aplikasi itunya punya kakaknya itu. Nah kakaknya itu kan juga punya masih SMA, jadi dia juga melakukan pembelajaran daring juga. Mungkin kendalanya karena mungkin mereka tidak memiliki nomor saya, akhirnya dia tidak pernah mengirimkan tugas-tugas atau daring-daringnya itu ke saya sendiri seperti itu. Jadi saya langsung mendatangi ke rumahnya untuk mengetahui permasalahan kenapa dia tidak pernah mengumpulkan tugas. Kebanyakan seperti itu sih mas, kebanyakan juga banyak yang HP-nya jadul jadi nggak bisa, akhirnya pakainya HP tetangga, kayaknya gitu. Berarti lanjut di pertanyaan ke nomor 6 ya. Apa dampak positif bagi ibu guru selama pembelajaran daring? Dampak positifnya itu saya bisa mengenal aplikasi yang untuk membuat yang terbaru, seperti yang itu aplikasinya kan Google Classroom, Google Form juga bisa. Terus banyak aplikasi pembuat soal juga ya, di situ saya juga akhirnya tahu emang waktu kuliah juga ada seperti itu, cuman kan dulu tidak pernah dipergunakan karena memang pembelajaran melalui tatap muka ya. Untuk sekarang kan pembelajaran secara online, akhirnya aplikasi-aplikasi yang tersebut itu akhirnya digunakan, dan saya akhirnya tahu ini
ternyata aplikasi ini sangat berguna sekali. Itu dampak positifnya sih Mas. Yang ketujuhnya, apa dampak negatif bagi ibu guru selama pembelajaran daring? Dampak negatifnya itu lebih ke siswanya ya. Kalau gurunya itu dampak negatifnya kan dia nggak bisa mengajar secara langsung, akhirnya dia tidak tahu apakah anak itu mengerti dengan tugasnya atau tidak. Waktu masih tatap muka kan otomatis guru menjelaskan terlebih dahulu, baru memberikan tugas. Nah, untuk ini kan saya menjelaskan melalui misalkan video saya jelaskan ini loh, misalkan IPA tentang magnet, saya berikan contoh-contohnya. Cuman kadang kan kalau tatap muka itu anak-anak pasti bertanya yang dia tidak tahu. Otomatis dampak negatifnya itu lebih ke diri saya tidak bisa mengajar secara maksimal kepada siswa itu. Siswa tersebut juga tidak bisa paham betul yang disampaikan ke gurunya. Iya, karena orang tua siswa juga kan memiliki kesibukan masing-masing. Dia tidak selalu, ada orang tua yang selalu mendampingi anaknya, ada juga orang tua yang tidak selalu mendampingi anaknya. Tapi akhirnya ini sih Mas, kalau misalkan ada yang tidak mudeng atau apa, mereka langsung bertanya ke saya. Tetapi yang memiliki HP sendiri ya, jadi akhirnya mereka bertanya langsung kepada saya. Seperti itu. Selanjutnya, apa dampak positif bagi siswa selama pembelajaran daring? Tadi kan dampak positif bagi ibu guru, yang sekarang dampak positif bagi siswa tersebut. Dampak positif bagi siswa itu apa ya Mas? Untuk dampak positifnya mungkin siswa lebih mandiri ya, lebih mandiri untuk misalkan sama lebih disiplin, karena kan saya memberikan tugas juga, tugas saya berikan jam segini, dia harus menyelesaikan jam segini, otomatis jam segitu harus mengumpulkan tugas. Jadi lebih disiplin, lebih mandiri juga untuk mengerjakan tugas-tugas kan mereka saya atur, lalu mereka mengerjakan di rumah. Lebih mandiri, insya Allah menumbuhkan sifat kemandirian mereka. Berarti cuman satu poinnya, mandiri, disiplin. Yang selanjutnya, apa dampak negatif bagi siswa selama pembelajaran daring tersebut? Dampak negatifnya itu siswa jadi sering megang HP. Itu kata orang tua muridnya. Karena saya kan juga berkomunikasi juga dengan orang tua murid. Akhirnya gini, ada juga cerita siswa itu, saya tidak memberikan tugas pada hari itu, tetapi siswa bilang ke ibunya kalau saya memberikan tugas. Akhirnya HP ibunya itu dipegang sama anaknya, ternyata bukan buat mengerjakan tugas tapi untuk bermain game. Nah itu kemarin tuh ada orang tua yang bilang seperti itu. Mungkin itu dampak negatifnya nggak? Negatifnya siswa bisa bermain HP dengan orang tuanya, tetapi tidak bisa disalahgunakan siswa tersebut. Disalahgunakan. Lanjut yang terakhir ya Bu, media sosial apa saja yang digunakan untuk pembelajaran daring tersebut sama COVID-19? Media sosial, WhatsApp ya. WhatsApp saya pakai karena untuk membuat grup muridnya juga. Jadi kalau misalkan ada tugas yang dari LKS, saya menggunakan WhatsApp untuk memberikan informasinya untuk LKS itu ya Mas. Jadi kalau misalkan untuk kayak saya membuat soal-soal itu, saya biasanya menggunakan Google Form untuk diisi oleh anak itu ya. Cuman ya kita harus memberikan step-step cara agar anak itu bisa mengisi itu. Sama Google Classroom juga saya menggunakan Google Classroom. Media sosial YouTube itu termasuk gak ya Mas? Kalau YouTube itu biasa saya menggunakan untuk memberikan video-video
video pembelajaran, video pembelajaran. Jadi saya berikan video terlebih dahulu, baru saya memberikan soal. Ada juga aplikasi pembuat soal, cuman saya lupa aplikasinya itu apa. Jadi itu untuk membuat soal untuk anak-anak, cuma itu udah waktu itu saya nyoba membuat soal menggunakan itu, tapi lebih seringnya itu menggunakan Google Classroom, Google Form, sama WhatsApp, sama YouTube juga. Berarti ada empat media sosial yang saya gunakan.